Mas Arya, kenapa saya sulit sekali untuk terlepas dari belenggu kecemasan yang mengganggu saya selama ini? Saya selalu takut akan masa depan saya. Oke, sahabat-sahabat, banyak orang yang tidak berdamai dengan dirinya. Ada sebagian yang ingin buru-buru dan cepat-cepat sembuh dari kecemasan dan ketakutan itu. Pastikan kita sudah ikhlas atas itu semua. Namun, ikhlas itu tidak mudah, sahabat. Kita butuh kedisiplinan dan kita butuh melakukan program penting, yaitu kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Ketika kita membiasakan diri kita untuk bersyukur, maka bawah sadar kita akan tertanami hal-hal yang mengarah ke hal-hal syukur, semisal hembusan nafas, rezeki yang kita dapat, dan berterima kasih atas apapun yang kita dapat kepada Tuhan. Oke, sahabat-sahabat, ada dua jenis tipe orang yang mengalami psikosomatis. Yang pertama adalah orang yang berdamai dengan keadaan yang sedang dia alami, dan dia sadar betul bahwa apa yang dia alami berasal dari pikiran. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, ingin cepat-cepat sembuh, ingin cepat-cepat terbebas dari belenggu kecemasan dan ketakutan. Nah, inilah yang sulit untuk disembuhkan. Nah, bagaimana solusi agar kita semua sama-sama terbebas dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran? Oke, yang pertama, kita terima dulu keadaan yang sedang kita alami. Ketika Anda sedang mengalami cemas ataupun ketakutan, terima dulu cemas dan takutnya. Kalau kita ingin cepat buru-buru hilang dari tubuh kita, dari pikiran kita, justru itu akan semakin sulit. Karena sahabat tahu bahwa hukum pikiran semakin coba dihilangkan justru semakin melekat ataupun semakin teringat. Dan ketika kita mengejar sesuatu, semakin dikejar maka semakin menjauh. Nah, itu adalah hukumnya. Oke, yang kedua, Anda pastikan bahwa Anda sudah melakukan hal yang terbaik, memantaskan diri Anda dan melayakkan diri Anda untuk sembuh dari belenggu kecemasan dan ketakutan itu. Tanyakan ini kepada diri Anda, apakah yang selama ini saya lakukan sudah pantas dan layak untuk sembuh? Apakah yang saya lakukan selama ini sudah mengarah untuk membuat tubuh dan pikiran saya ini sembuh dari semua ini? Tanyakan dua hal itu, dan nanti Anda akan mendapatkan jawabannya. Ketika Anda memantaskan dan melayakkan diri Anda untuk sembuh dari segala belenggu ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, maka Anda akan lebih mudah untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Karena apapun yang terjadi dalam hidup adalah tanggung jawab kita sendiri. Oke, hal yang pertama untuk Anda yang mengalami ketakutan dan kecemasan, terima dulu apa yang Anda rasakan. Terima dulu apa yang Anda lewati dan lalui. Karena sejatinya hidup ini sudah benar adanya. Untuk Anda yang menderita ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, Anda sedang mendapat itu dari Tuhan. Terima dulu, ikhlas dulu. Dan untuk Anda yang tidak berdamai, dalam artian tidak sabar ingin cepat sembuh, ingin cepat keluar dari itu semua, mulai sekarang rubah. Berdamai dulu dengan diri, terima dulu ketika sedang cemas. Lebih baik Anda berdiam diri dulu dan katakan dalam hati bahwa semakin hari saya semakin damai dan tenang. Ketika Anda mencoba untuk menghilangkan cemas itu, justru rasa itu akan menyerang berkali-kali lipat dan membuat Anda semakin panik. Yang pertama, terima dulu. Yang kedua, ketika Anda sudah menerimanya, pastikan Anda sudah melakukan hal terbaik dengan melakukan self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Tentunya yang baik-baik, bahwa semakin hari saya semakin tenang, semakin damai, penuh sukacita, dan saya selalu bersyukur atas setiap hembusan nafasku. Oke, yang ketiga, ketika Anda sudah self-talk, Anda ikhlaskan semuanya, Anda pasrahkan semuanya, dan berdoalah kepada Tuhan bahwa Anda sudah pantas dan layak untuk sehat kembali. Nah, untuk sahabat-sahabat, banyak yang kurang sabar ketika melakukan hal ini. Ketika Anda melakukannya berulang, maka hal ini akan tertanam di pikiran bawah sadar Anda, dan lambat laun itu akan menjadi program dalam pikiran Anda. Ingat bahwa apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita sadari itu hanya
12% dari pikiran kita. 88% diantaranya dia berada di pikiran yang paling dalam, yaitu pikiran bawah sadar yang memprogram diri kita, yang akhirnya nanti akan menentukan nasib kita. Oke sahabat, untuk melakukan program-program yang positif agar masuk ke pikiran bawah sadar kita, tentu kita butuh sebuah program, butuh kata-kata yang powerful untuk memasukkannya ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, untuk sahabat-sahabat yang masih mengeluh, kurang-kurangi mengeluh, karena ketika Anda mengeluh sama saja Anda menanamkan sesuatu ke pikiran bawah sadar itu. Dan bawah sadar adalah tanah yang subur. Ketika Anda menanamkan hal yang baik, dia akan tumbuh dengan buah-buahnya. Dan ketika Anda menanamkan bahasa-bahasa yang melemahkan, keluhan dan lain-lain, dia juga akan tumbuh beserta buah-buahnya seperti ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Nah, setelah Anda mengetahui ini, mulai hari ini ikhlaskan semua yang Anda lakukan. Biarkan Anda sebagai petani menanam singkong, sedangkan pertumbuhan biarkan menjadi urusan Tuhan. Lakukan dulu hal-hal yang baik dan biarkan hasilnya Tuhan yang menentukan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, biarkan diri Anda semakin baik dan semakin bijaksana, sehat pikiran, sehat tubuh, dan sehat semuanya. Untuk sahabat-sahabat yang hari ini belum berdamai dengan keadaan, mulailah berdamai, mulailah ikhlas atas semua yang terjadi. Karena Anda tidak sendirian, ada banyak penderita di seluruh dunia ini yang sama seperti Anda. Takut penyakit berat, takut tidak sembuh, dan ada banyak hal yang dialami oleh penderita psikosomatis, dan semua keluhannya sama dengan orang lain. Jadi yang pertama, Anda harap untuk tenang. Tenang dalam artian Anda harus tahu bahwa diri Anda selalu dalam kondisi tenang. Caranya, ketika Anda sedang merasakan sesuatu yang tidak Anda kehendaki, Anda terima dulu, Anda damaikan diri Anda terlebih dahulu. Setelah itu Anda berdoa bahwa semua ini akan baik-baik saja. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk Anda semua. Sukses terus dan mulai hari ini dan seterusnya belajarlah untuk berdamai dengan diri sendiri. Saya Arya Surya.